Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu senantiasa dalam keadaan sehat ya dan tetap menjaga protokol COVID. Baik anak-anak ibu sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita dengan histogram, poligon dan ogif. Masih melanjutkan kompetensi dasar yang sebelumnya, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kompetensi dasar dari keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, anak-anak ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada histogram. Namun di samping itu juga ya, karena data itu juga banyak disajikan dalam bentuk poligon dan ogif, maka dalam pembelajaran kali ini juga ya kita menjadikan ini sebagai tujuan pembelajaran kita ya nak ya. Tapi memang titik tekan kita di sini itu adalah pembuatan histogram sebagaimana yang tertera pada kompetensi dasar. Baik anak-anak ibu, apa itu histogram ya? Histogram itu terdiri dari satu set persegi panjang yang bersebelahan, di mana lebar persegi panjang menyatakan panjang kelas dan tingginya menyatakan frekuensi kelas ya. Jadi yang lebarnya itu menyatakan panjang kelas dan tingginya itu menyatakan frekuensi kelas. Untuk menggambar satu histogram, kita memerlukan tepi kelas ya. Tepi kelas, di mana tepi kelas ini digambarkan sepanjang sumbu horizontal dan frekuensi kelas digambarkan sepanjang sumbu vertikal. Nah, baik anak-anak ibu sekalian, misalnya gambarlah sebuah histogram dari data berikut ya. Nah, ini ada nilai tabel distribusi frekuensi yang sudah kita susun kemarin ketika ada disajikan sebuah data gitu ya. Kita mencoba membuatnya dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, dari tabel distribusi frekuensi inilah kita akan membuat histogramnya. Apa-apa saja langkah yang perlu kita lakukan? Ya, maka yang pertama, temukan dulu tepi atas dan tepi bawah ya dari masing-masing kelas yang ada di dalam tabel ya. Jadi kalau di sini kelasnya 32 sampai 40, maka tepi bawahnya yang mana? Nah, yang di bawah kelas ini kan 32 ya. Maka yang dikatakan sebagai tepi bawah ini adalah 32 ini dikurangi dengan 0,5 ya, dan dinyatakan sebagai tepi atas adalah bagian atas kelas ini kan 40. 40 itu ditambahkan dengan 0,5. Jadi dapatlah dia 31,5 sebagai tepi bawah kelas pertama dan 40,5 sebagai tepi atas kelas yang pertama. Begitu juga dengan kelas yang kedua. Ini kan batas bawah kelasnya kan 41 ya. Maka yang dikatakan sebagai tepi bawah itu kita kurangi 0,5. Dan sebagai tepi atas kita tambahkan 0,5 dari batas kelas yang di atas ya. Ini menjadi 41 dikurang 0,5 menjadi 40,5. 49 ditambah 0,5 menjadi 49,5. Nah, begitu juga selanjutnya ya untuk kelas-kelas yang lain anak-anak ibu sekalian. Nah, inilah yang kita perlukan nanti untuk membuat histogram ya, histogram. Jadi tepi bawah kelas ini dan juga tepi atas kelasnya. Nah, cara mendapatkannya sudah jelas ya anak-anak ibu ya. Jadi yang di bawah kelas ini tepinya itu kita kurangkan dengan 0,5. Sementara yang nyatakan sebagai tepi atas, yang batas kelas atasnya ini ditambahkan dengan 0,5. Nah, jadi, di sini terlihat ya. Sini tadi kan tepi bawah kelasnya ya, sini tepi atasnya. Nah, kalau kita perhatikan kan tepi atas kelas sebelumnya itu sama dengan tepi bawah kelas sesudahnya gitu ya, dan seterusnya. Dan ini adalah frekuensi ya. Ini frekuensinya berapa, banyak datanya tadi. Jadi kalau mau kita lihat lagi ke belakangnya, nah ini dia ya. Nah, ini tepi bawahnya, ini frekuensinya. Frekuensi inilah yang kita gambarkan di grafik ya. Di grafik. Jadi
Yang pertama tadi datanya kan 2 ya, untuk yang 31,5. Nah, kita gambarkan itu kelas yang pertama. Kelas kedua frekuensinya berapa tadi? Ya 3. Ya, dan seterusnya sampai kepada kelas yang terakhir. Nah, gampang kan ya untuk membuat histogram. Ibu yakin anak-anak Ibu semua insya Allah bisa membuat histogram dari data yang disajikan. Kalau memang datanya masih dalam bentuk data mentah, maka dirubah dulu ke dalam tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kita tentukan tepi bawah kelasnya ya. Kita tentukan tepi bawah kelasnya, kita tentukan tepi atas kelasnya, kita gambarkan di grafik. Baik anak-anak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Meskipun ini memang tidak ada di kompetensi dasar kita, tapi karena data ini sering disajikan, maka tidak ada salahnya di sini kita ulas sedikit ya. Nah, bagi anak-anak Ibu yang punya buku paket juga bisa dilihat ya, mulai dari halaman 41 itu sudah disajikan ya bentuk-bentuk contoh-contoh histogram, poligon maupun OGIF ya. Banyak sekali contohnya yang ada di buku paket. Silahkan nanti diperkaya ya. Sini Ibu jelaskan sedikit tentang poligon. Di mana ya pada poligon ini frekuensi masing-masing kelas dipadu-padankan terhadap nilai tengah kelas yang bersesuaian. Jadi nilai tengah kelas ya. Nah, misalnya dari data kita, dari data yang sudah kita punya ya, yang kemarin juga saat kita menyusun tabel distribusi frekuensi, di mana kelasnya itu kelas 32 sampai 40 frekuensinya 2, 41 sampai 49 frekuensinya 3 dan seterusnya. Bagaimana cara kita untuk menggambar poligon ya? Ini kan kelas ya Nak ya. Maka yang kita tentukan itu adalah nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas ini yang kita tentukan ya. Jadi cara menyelesaikannya untuk menggambarkan poligon itu kita menentukan nilai tengah dari kelas ya, nilai tengah kelas. Nah, ini kan 32 ditambah 40 tengahnya berapa ya? Ya tinggal kita tambahkan 32 ditambah 40 berapa? 72 ya, dibagi 2 sama dengan 36 ya. Itu nilai tengah kelas yang pertama. Nilai tengah kelas yang kedua sama dengan cara yang pertama, 41 ditambah 49 berapa? Ya 90 dibagi 2 45 ya. Dan begitu juga seterusnya sampai kelas yang terakhir 86 ditambah 94 itu berapa? Ya 180 ya. Ya kan 180 dibagi 2 itu sama dengan 90. Nah, nilai tengah kelas inilah nanti yang akan kita letakkan di sumbu horizontalnya gitu ya, di sumbu vertikal itu tetap frekuensinya. Nah, setelah kita dapatkan ini ya kita gambarkan di grafik. Nah, ini nilai tengahnya ya Nak ya, nilai tengah 36, 45, 54, 63, 72. Ya sebenarnya ada juga berarti cara lain kan ya, tidak harus, maksud Ibu ini tidak harus sampai semuanya kan kita tambahkan bagi 2. Ya, kalau kita perhatikan ini kan selisihnya sama ya. Selisihnya ini sebanyak apa? Ya, selisihnya ini sepanjang kelas kan ya. Sepanjang interval. Ini intervalnya 32 sampai 40 berapa? Ya, 9. Jangan sampai ada yang salah lagi bilang 8 ya. Ini 9. Jadi kalau kita lihat di sini 36 tambah 9 45, 45 tambah 9 54. Boleh dengan cara seperti itu. Silakan anak-anak Ibu. Yang mana yang rasanya bisa mempermudah kita dan kita bisa cepat menyelesaikan masalah ini. Tentunya kecepatan yang tidak menimbulkan kesalahan ya, tapi kecepatan yang bisa membantu keefektifan kerja kita. Nah, setelah dapat nilai tengah, ini yang kita gambarkan di grafik kita. Nah, ini ya. Jadi untuk 36 tadi kan 2 ya. Nah, untuk yang kelas kedua yang nilai tengahnya 2 itu ada 3 ya. Untuk yang nilai 64 ada 4 ya dan seterusnya. Nah, inilah yang dinyatakan sebagai poligon. Kembali insya Allah Ibu yakin ya anak-anak Ibu semua bisa memahami ini dengan baik ya. Nah, baik anak-anak Ibu sekalian. Ada sesuatu yang cantik nih kalau histogram dan poligon kita gabungkan jadi satu ya. Kita gabungkan jadi satu. Nah, ini
histogramnya ini poligonnya, cuma di sini titik tengahnya tidak dibuatkan ya. Tapi kita tahu ya berapa titik tengahnya tadi? Iya, tambahkan saja dibagi 2. Jadi 36 dia ya. Nah, ini kalau histogram digabungkan dengan poligon. Baik ya anak-anak ibu ya, bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ogive yang terakhir. Ogive itu dia ada 2 dia. Ada ogive kurang dari dan ogive lebih dari ya. Jadi ogive ini merupakan representasi grafis dari distribusi frekuensi kumulatif suatu data berkelompok. Pada metode ini, frekuensi kumulatif dipadankan dengan tepi kelas, kemudian titik-titik yang bersesuaian dihubungkan dengan suatu garis lurus ya. Hampir mirip dengan poligon. Hanya saja tadi frekuensinya itu kalau di poligon kan satu-satu tergantung kelasnya. Nah, kalau di ogive itu merupakan kumulatifnya, merupakan jumlahnya. Ini kan frekuensi kumulatif ya, Nak ya, frekuensi kumulatif. Nah, Anak Ibu, jadi frekuensi kumulatif kurang dari itu, ini kan sudah ada kelas kita ya, Nak ya. Ini ada frekuensinya. Nah, untuk kelas yang pertama, itu frekuensi yang kurang dari 41. Ya, yang kurang dari kelas kedua ini ada berapa? Ini diletakkan di kelas yang pertama. Berarti yang kurang dari 41 itu kan ada 2 ya. Ini datanya. Nah, untuk yang ini, jumlah data yang kurang dari 50. Yang kurang dari 50 ada berapa? Tentunya 2 ditambah 3. Maka di sini frekuensi kurang darinya adalah 5. Ya. Nah, untuk kelas yang ketiga, itu berarti yang kurang dari 59. Ada berapa data? Iya, berarti ini 2 ditambah 3 ditambah 4. Itu 9. Atau ya 5 tambah 4, 9. Nah, dan seterusnya. Berarti ini kelas yang ini 9 ditambah 13 dapat 22. Di kelas yang ini, di kelas yang kelima, itu 22 ditambah 10 ya, jadi 32. Sama prinsipnya seperti yang tadi. Ini untuk yang frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, frekuensi kumulatif yang lebih dari, nah sekarang di sini kita membacanya, jumlah data yang lebih dari 40. Nah, yang lebih dari 40 ada berapa? Berarti kan ada si 3, ada di kelas 41-49-nya ada 3 data, di kelas berikutnya ada 4 data, di kelas berikutnya lagi ada 13 data. Nah, tentu kita jumlahkan semua ya. Jadi totalnya itu adalah 38. Nah, yang ini 35 ini dari mana? Itu adalah frekuensi ya, yang lebih dari berapa? Dari 50. Dari 49 ya, dari 49 ada berapa? Yang lebih dari 49 berarti di kelas 50 sampai 54 itu ada 50 sampai 58 ada 4 data, 59 sampai 67 ada 13 data dan seterusnya. Makanya di sini itu adalah 35 ya. Berarti dari 38 ini tadi dikurangi dengan 3 dapat 35 ya. Nah, yang ini juga 35 dikurangi 4 dapat 31, 31 dikurangi 13 dapat 18 dan seterusnya. Nah, begitu ya cara menentukan frekuensi kurang dari dan juga frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini yang kita gambarkan di grafik kita ya untuk membuat ogive. Nah, di sini tadi ya ya. Kalau yang biru itu menyatakan kurang dari, yang kuning menyatakan lebih dari. Untuk kelas pertama tadi, itu yang kurang darinya kan 2 ya. Yang lebih darinya itu 38. Ya. Dan seterusnya, kelas yang kedua, itu frekuensi kurang darinya 5. Lebih darinya, ini 5, ini 35. Ini kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi di sini digabungkan antara kurang dari dan juga lebih dari. Inilah ogive ya. Kalau nanti kita diminta untuk bikin kurang dari berarti yang warna biru ini saja ya. Mulainya nanti dari 0. Boleh dari 0, boleh dari sini ya. Kalau dari buku kita lihat dimulainya dari 0 ya Nak ya. Berarti kelas pertama itu kan tepi bawah kelasnya kan 31,5 ya. Berarti nanti sini 31,5.
Baik anak-anak Ibu, barangkali ini yang ingin Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik ya. Tetap semangat belajar apapun situasinya, apapun kondisinya. Ya, karena belajar ini adalah untuk kita gitu ya, bukan untuk orang lain. Baik anak-anak Ibu, Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.